Sistem saraf. Sistem saraf yang terdiri atas selaput saraf yang tersusun atas sel-sel yang terhubung dan esensial aktivitas motorik volunter dan involunter organ dan jaringan tubuh dan hemostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Pembagian saraf. Saraf pusat ada 3 yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf atau neuron. Saraf tepi ada 2 yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf otonom. Otot adalah mesin pengendali sistem tubuh. Terbagi atas 2 yaitu otot besar dan otot kecil. Otot besar itu mengatur sistem tubuh, gerakan, kemampuan berbahasa, dan menyimpan memori daya ingat. Kotak kecil, cerebellum, mengontrol gerakan tubuh, menjaga keseimbangan, mengatur postur tubuh, dan mempelajari gerakan baru. Sumsum tulang belakang merupakan bagian susunan saraf pusat melalui batang otak dan mengalir sepanjang tulang belakang. Berfungsi menyalurkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya. Memerintahkan otak untuk bergerak dan menerima masukan sensorik dari tubuh. Neuron terbagi 3 yaitu pertama saraf sensorik membawa barang ke saraf pusat. 3 interneuron mengantarkan pesan dari 2 neuron di atas. Anatomi neuron terbagi 3. 1. Badan sel memiliki inti. 2. Dendrit penerima stimulasi dan membawa impuls ke dalam badan sel. 3. Akson menerima stimulus dan membawa impuls ke luar badan sel. Sistem saraf somatik terbagi 12 pasang saraf kranial dan 31 saraf spinal. Fungsinya mengontrol semua hal secara sadar. Sistem saraf otonom terbagi 2. Sistem somatik dan parasimpatik berfungsi mengontrak aktivitas secara tidak sadar. Konsep biolistrik. Lengkung refleks, jalur yang dilalui proses refleks atau gerak refleks, rangsangan yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan di dalam maupun di luar tubuh, menimbulkan respon yang berwujud sebagai pengatur tubuh. 5 komponen dasar, reseptor sensorik, jalur eferen, 3 integrasi, efektor, dan jalur referensi. 5 komponen dasar, reseptor sensorik, jalur eferen, integrasi, efektor, dan jalur referensi. Sistem endokrin, yaitu kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon. Bagian-bagian dari endokrin. Hipofisis di hipotalamus, yaitu kelenjar master hormon yang dihasilkan lobus anterior, lobus posterior, paratiroid, kelenjar anak bondo, terletak di belakang tiroid, yaitu kelenjar penghasil hormon yang berperan penting dalam kadar kalsium. Adrenal merupakan peritoneal pada kutub masing-masing kelenjar. Pankreas terletak di bawah lambung, yaitu organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior. Dapat di belakang lambung yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Hormonnya yaitu insulin dan glikogen. Gonad terletak pada wanita, ovarium di bawah perut. Bagian luar reproduksi wanita. 1. Labia mayora, yaitu bibir kemaluan berfungsi melindungi organ reproduksi wanita luar. 2. Labia mayora disebut bibir kecil kemaluan berada di sebelah labia mayora, berfungsi melindungi vagina dan uretra. 3. Klitoris terletak di dalam nisfi, berfungsi memberikan kenikmatan seksual. 4. Selaput darah berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam nisfi. 5. Uretra, saluran yang menghubungkan kantong benih ke lingkungan luar tubuh, berfungsi mengeluarkan urin dari kantong kemih keluar dari tubuh. 6. Lubang vagina, terletak di bawah rahim dan tubuh. 7. Anus, lubang di mana saluran pencernaan berakhir, fungsi sebagai jalan keluar feses dari tubuh. Sistem reproduksi laki-laki bagian luar. 1. Penis, berfungsi saluran kencing atau urin dan saluran sperma. 2. Skrotum, bagian seperti kantong yang di dalam testis, fungsi menjaga suhu testis agar sesuai produksi sperma. 3. Uretra, saluran terdapat dalam penis, fungsi sebagai keluar sperma dan urin. 4. Testis, bagian bentuk bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, fungsi memproduksi sperma dan hormon bagian dalam reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki bagian luar. 1. Penis berfungsi saluran kencing atau urin dan saluran sperma. 2. Skrotum, bagian seperti kantong yang di dalam testis, fungsi menjaga suhu testis agar sesuai produksi sperma.
3. Uretra, saluran terdapat dalam penis, fungsi sebagai keluar sperma dan urin. 4. Testis, bagian bentuk bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, fungsi memproduksi sperma dan hormon. Bagian dalam reproduksi laki-laki ada 2. Yang pertama, vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Yang kedua, epididymis, saluran yang keluar dari testis yang berbentuk dengan sekitar 4 cm, berfungsi tempat menyimpan sperma sementara. Ada 3 kelenjar di dalam reproduksi. 1. Kelenjar vesicula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantong kecil yang berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk sperma. 2. Kelenjar prostat, bentuk seperti kue donat, terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. 3. Kelenjar Cowper, bentuk seperti kacang, terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh. Macam-macam sistem perkemihan yaitu ginjal, uretra, kantong kemih. Ginjal berfungsi menyaring darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, menyaring racun dan zat limbah, memproduksi hormon. Bagian-bagian ginjal: pertama, nefron, renal corpus, renal tubulus, renal cortex, piramid ginjal, pelvis ginjal, dan hilum. Uretra, suatu muskular terbentuk silinder atau pipa yang menghubungkan ginjal dengan kantong kemih, berfungsi meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kantong kemih. Kantong kemih, organ yang berbentuk seperti kantong terletak di panggul di belakang tulang kemaluan, berfungsi menyimpan urin di ginjal hingga siap untuk dikeluarkan. Keseimbangan asam basa pada ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion. Manusia adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Alat pernapasan manusia yang pertama, rongga hidung, tempat atau pintu utama pernapasan. Fungsinya tempat masuk udara menuju tenggorokan dan menjaga suhu kelembapan udara. 2. Faring, tenggorokan, bagian atas, tabung yang terletak di bagian mulut dan rongga hidung. Fungsinya menyalurkan aliran udara dari hidung ke mulut. 3. Laring, berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan dan mencegah masuknya benda asing ke saluran pernapasan. 4. Trakea, berfungsi menyalurkan udara ke paru-paru. 5. Bronkus, saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Fungsinya untuk mengatur udara dari saluran napas atas dalam paru-paru sekaligus dari paru-paru. 6. Bronchiolos, berfungsi mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika bernafas. 7. Alveolus, berfungsi sebagai tempat bertukar oksigen dan paru-paru. Pernafasan pertama, inspirasi. Udara masuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Volume rongga dada membesar. Kedua, ekspirasi. Udara keluar. Ruang rusuk turun karena otot interkostal berelaksasi. Volume rongga dada mengecil. Sedangkan garut, inspirasi. Udara masuk. Otot diafragma kontraksi. Diafragma mendatar. Volume rongga dada membesar. Ekspirasi. Udara keluar. Otot diafragma relaksasi. Otot perut kontraksi. Diafragma melengkung ke rongga dada. Volume rongga dada mengecil. Sistem integran, struktur anatomi kulit. 1. Epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Fungsi kulit epidermis yang utama adalah membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, dan melindungi lapisan kulit di bawahnya. 2. Dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis.
Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, folikel rambut hingga saluran limfe. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Fungsi kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Berbagai fungsi kulit dermis adalah sebagai berikut: merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah yang menutrisi kulit dan melawan infeksi. 3. Hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Pada lapisan subkutan, terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin. Protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak, di lapisan kulit hipodermis juga terdapat banyak pembuluh darah. Selain 3 lapisan kulit utama, struktur anatomi kulit juga meliputi bagian-bagian kulit seperti 4 folikel rambut dan batang rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Folikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi folikel rambut adalah untuk memproduksi sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Rambut membantu mengontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. 5. Kelenjar minyak. Kelenjar minyak atau dikenal dengan kelenjar sebasea adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Fungsi kelenjar minyak adalah melepaskan minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kelenjar sebasea terletak pada lapisan kulit dermis. 6. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis. Sesuai dengan namanya, fungsi kelenjar keringat adalah menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil ke permukaan kulit. 7. Pembuluh darah dan ujung saraf kulit. Terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Ruang jantung. Jantung berfungsi memompa darah. Pembuluh darah yang pertama arteri. Pembuluh darah yang keluar dari jantung. Pembuluh darah dengan tekanan darah tinggi. Vena. Pembuluh darah yang mengalir kembali ke jantung. Pembuluh darah dengan tekanan darah rendah. Kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil. Pembuluh darah sistemik disebut juga dengan aorta descendens. Terbagi dua, yaitu part thoracalis dan part abdominalis. Sistem peredaran darah. Pertama, ventrikel kanan berkonstruksi sehingga darah dipompa ke paru-paru melewati arteri pulmoner. Arteri pulmoner melanjutkan darah ke kapiler paru-paru kiri dan kanan. Dari paru-paru kiri dan kanan dilanjutkan kembali menuju jantung melalui vena pulmoner. Dari vena pulmoner akan diterima kembali menuju jantung, tepatnya di atrium kiri. Dari atrium kiri akan dilanjutkan ke ventrikel kiri. Jika ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru, maka ventrikel kiri memompa darah ke saluran tubuh. Ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh pada bagian superior dan inferior. Sistem hematologi dan sistem imun. Darah merupakan medium transfer tubuh. Darah berperan penting dalam semua proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Sebanyak 7-8% berat tubuh manusia ditentukan oleh volume darah yang mengalir setiap waktu melalui pembuluh arteri dan vena yang dipompa oleh jantung. Fungsi darah: pengantaran oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, pembentukan agen pembekuan darah, mengendalikan stabilitas suhu tubuh sebagai alat pertahanan tubuh untuk melawan infeksi dan mengangkut hormon yang diekskresikan. Plasma darah merupakan cairan matriks ekstraseluler
bening dengan sedikit warna kekuningan yang tersusun atas berbagai komponen meliputi air 92% dan 8% sisanya terdiri atas glukosa, lemak, protein, vitamin, hormon, enzim, antibodi, karbon dioksida, dan mineral. Plasma darah berperan dalam membawa produk samping metabolisme yang tidak dibutuhkan. Sel darah merah eritrosit merupakan komponen sel dengan jumlah terbesar dalam darah, memiliki fungsi penting dalam darah, yaitu sebagai sel pengangkut oksigen. Gangguan pada sel darah merah eritrosit yaitu anemia, talasemia, polisipemia, hemoglobin adalah berprotein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk memberi warna merah pada darah yang menyimpan oksigen warna kebiruan dalam kondisi kurang oksigen, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, dan membawa kembali karbon dioksida dari seluruh sel ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Sel darah putih, leukosit, merupakan sel darah yang masih mempunyai inti sel berbeda dengan eritrosit. Leukosit tidak mempunyai hemoglobin maupun kemampuan untuk membawa oksigen. Leukosit dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, monosit. Gangguan pada sel darah putih leukosit yang pertama, limfoma, leukemia, sindrom myelodysplastic (MDS). Trombosit berbentuk cakram bulat oval, konveksi, tidak berinti, dan hidup sekitar 10 hari, diproduksi oleh sumsum tulang, berfungsi untuk pembekuan darah dan menghentikan pendarahan. Gangguan pada trombosit penyakit Ventillebrand, hemofilia, trombositenia primer. Plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah yang encer tanpa sel-sel darah warnanya bening kekuningan. Hampir 90% dari plasma terdiri atas air. Plasma darah berfungsi untuk mengembalikan volume darah dan menyediakan substansi yang hilang dari darah. Sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Pencernaan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pencernaan secara mekanik. Proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim. Contohnya, ketika gigi sedang mengunyah makanan. Pencernaan kimiawi. Proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim. Zat kimia yang dihasilkan tubuh untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia. Organ pencernaan. 1. Rongga mulut. Terdapat gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Makanan yang masuk ke mulut akan mengalami proses pencernaan mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase yang terkandung di kelenjar ludah. 2. Kerongkongan. Jalur masuk makanan di kerongkongan bernama faring. Kerongkongan adalah proses jalannya makanan dari mulut menuju ke lambung. Dinding kerongkongan yang terdapat otot melakukan gerakan peristaltik agar makanan terdorong masuk. 3. Lambung. Letaknya di bawah sekat rongga dada. Bentuknya seperti kantung. Lambung memiliki 3 bagian, yakni kardiak, fundus, pylorus. Dinding lambung bagian fundus menghasilkan getah lambung yang menghasilkan air, asam klorida, dan enzim pepsinogen renin lipase. 4. Usus halus. Berada di antara lambung dan usus besar dan terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Beberapa enzim yang dihasilkan oleh dinding usus adalah laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa, dan fruktosa. 5. Usus besar. Terdiri dari ascendens, transversum, descendens, dan sigmoid. Usus besar terdiri dari ascendens, transversum, descendens, dan sigmoid. Usus besar memiliki tambahan usus, yaitu umbai cacing. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan dan endapan bakteri. Sisa penyerapan dari usus halus masuk ke usus besar. Di sini air tersisa akan diserap feses,
terbentuk dibantu bakteri Escherichia coli. Proses keluar melewati rektum yang berkontraksi menuju anus dan dikeluarkan. 6. Rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Biasanya rektum kosong karena tinja disimpan di tempat yang tinggi, yaitu pada kolon descendens. Dan apabila penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, tempat pengeluaran kotoran. Kelenjar pencernaan. Pertama, pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut dengan enzim. Selanjutnya, hati berfungsi menghasilkan empedu sebagai kelenjar eksokrin, dan kelenjar empedu berfungsi menyimpan empedu yang diproduksi oleh hepar, berfungsi mengemulsi lemak. Metabolisme. Tubuh adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam metabolisme yaitu anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks di dalam tubuh dari sel yang lebih sederhana sehingga membutuhkan energi. Selanjutnya, katabolisme adalah pemecahan molekul kompleks menjadi sel yang lebih sederhana sehingga akan melepas energi di dalam tubuh. Anabolisme berproses secara simultan dengan katabolisme.